Bagaimana kondisi jenazah atau mayat yang dia sudah dimasukkan ke dalam liang lahat kemudian sudah ditimbun dengan tanah? Apakah dia bisa mendengar orang yang berkata-kata di atas atau yang statusnya itu masih hidup? Di dalam surah Fatir di ayat yang ke-22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Dan kamu sekali-kali tidak akan sanggup menjadikan atau membuat orang yang sudah mati itu dapat mendengar. Maka apa yang dikatakan kebanyakan orang disampaikan ketika jenazah sudah dikebumikan, sudah di dalam liang lahat, diajak bicara, disampaikan supaya mau ngikutin apa yang dia sampaikan, maka itu tidak berdasar. Karena ketika kita merujuk pada firman Allah dalam surah Fatir tadi jelas menerangkan kepada kita, mayat jenazah yang sudah dikebumikan tak akan bisa mendengar apapun yang dikatakan oleh yang masih hidup. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum berjalan menggunakan sandal di antara kuburan-kuburan kaum muslimin? Dalam sebuah riwayat, ini riwayatnya lumayan panjang ya, Bashir al-Khosasah dia pernah berjalan. Suatu hari dia berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di pemakaman kaum muslimin, dia melihat ke tatapan Rasulullah kepada sesuatu. Ternyata Rasulullah melihat kepada salah seorang yang itu dia menggunakan sandal. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai yang menggunakan sandal, lepas sandalmu." Ketika yang menggunakan sandal ini mendengar dan melihat ternyata Rasulullah yang berkata, kemudian dia melepas sandal itu dan membuangnya. Jelas merujuk pada riwayat hadis ini, penjelasannya dimakruhkan ya, menggunakan sandal ketika berjalan di antara kuburan-kuburan kaum muslimin. Ini semua dalam rangka untuk menghormati orang-orang yang telah dikuburkan, kaum muslimin yang telah dimakamkan. Karena ini juga senada sebagaimana pendapat daripada Ibnu Qayyim di dalam kitab Tahdhib As-Sunan. Dia menukil apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad berkenan dengan tidak diperbolehkannya untuk berjalan menggunakan sandal di antara kuburan kaum muslimin yang ada. Wallahu a'lam. Bagaimana ketetapan zakat daripada rikaz? Rikaz itu adalah barang temuan yang didapat dari dalam tanah. Dan itu menurut jumhur ulama tidak terfokus pada emas dan perak saja. Jadi apa saja yang kita jumpai dari dalam tanah yang itu berharga, maka itu ada zakatnya. Berapa zakatnya? Merujuk pada hadis wafir rikazi khumusahu. Dari harta temuan dari dalam tanah, zakatnya itu adalah 1/5. Dan berkenaan dengan zakat rikaz, itu tidak perlu harus mencapai nisab. Berapapun yang kita jumpa, maka wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Pendapat inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama, Ibnu Mundir, As-San'ani dan Asy-Syaukani. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum takziah melebihi dari hari ketiga, keempat, kelima, keenam dan lain sebagainya? Kalau kita merujuk pada hadis yang telah menyebar di kalangan kaum muslimin yang bunyi hadis itu tidak ada takziah melebihi dari 3 hari, harus kita fahami hadis ini itu tidak diketahui asal muasalnya. Kalau kita merujuk pada pendapat jamaah Ahmad dan kawan-kawannya di dalam kitab Al-Insaf, di sana dijelaskan bahwasanya takziah itu bebas, mau di hari ketiga, keempat, kelima, keenam itu bebas. Dan ini juga yang dijadikan pendapat oleh Imam Syafi'i rahimahullah, karena jelas fungsi takziah itu untuk mendoakan, mengajak untuk terus bersabar dan agar supaya tidak berputus asa. Wallahu a'lam.